Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bosku. Hari ini saya ingin mengetes kamera Osmo DJI 5 Pro dengan mic wireless DJI Mini yang baru saya beli. Jadi seperti inilah hasil dari suaranya. Saya harap sih bagus ya teman-teman. Saya harap cukup memuaskan, karena saya lihat dari review-review hasilnya sangat bagus. Jika mungkin kurang bagus suaranya, mungkin settingan dari sayanya yang masih belajar setting untuk alat-alatnya ya. Oke, dan ini juga vlog pertama saya mengenai motovlog. Jadi sore hari ini saya baru pulang dari tempat kerja dengan situasi hujan seharian di daerah Denpasar Barat. Hujan tidak tiada henti dari siang hari sampai sore hari ini. Terpantau jalur masih aman di daerah sini, karena sepertinya belum full orang bekerja setelah hari raya Galungan dan Kuning. Untuk rekan-rekan yang beragama Hindu, saya mengucapkan selamat hari raya Galungan dan Kuningan. Semoga disiapkan selalu, dimurahkan rezekinya juga, dan disehatkan semua anggota keluarganya tanpa sakit. Kilas, saya ingin bercerita kilas kenapa saya ikut terjun dalam dunia motovlog ya. Karena saya ingin mengarsipkan kehidupan, dalam artian dokumentasi untuk saya pribadi. Awalnya niatnya itu untuk dokumentasi, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya ingin merewind lagi, saya ingin menonton lagi bagaimana sih situasinya, terus bagaimana kondisi saya pada saat hari ini gitu, dan perkembangan mengenai Bali khususnya yang saya lewati, yang saya jalani, seperti bekerja, liburan, dan lain-lainnya. Dan untuk channel ini juga tidak berfokus pada motovlog, tapi mostly itu di motovlog konten. Kalau saya terabas, mungkin saya akan tetap cepat videonya, mengupload video tentang terabas. Bagi rekan-rekan yang suka menonton, mungkin video terabas bisa main-main ke channel saya ya. Dan video touring solo ride gitu. Karena kan saya juga orangnya agak kurang suka ya untuk touring rame-rame gitu. Dulu suka, tapi sekarang udah kurang lah. Terlalu banyak orang, terus kita harus menunggu satu sama lain, jadi kita tidak bisa menikmati itu kita buat habis di jalan aja. Saya juga mau punya motor Vespa klasik, kita buat konten juga POV naik
Vespa dan Trabas gitu. Nah untuk Vespa waduh, kita tahu jalan kecil masih dilewatin mobil juga ya, mobilnya gede lagi, Avanza All News. Nah jadi biasanya di sini teman-teman pasti banjir, tapi anehnya di sini sekarang nggak banjir, tenang-tenang aja di sini. Biasanya hujan dikit di sini udah habis nih aspal, tutup sama genangan air. Gitu. Jadi ya kalau ada yang nanya, bang mending beli GoPro atau action cam, kita bahas dulu action cam ya teman-teman ya. Kalau saya sih pernah saya pakai itu, semua itu ada plus minusnya menurut saya. Walaupun ini adalah video pertama, tapi kan sebelumnya tuh saya udah dapat nyoba tuh berapa kali, 2 kali kalau nggak salah. Nah itu filenya masuk sama ke save di SD cardnya. Nah saya karena ngeditnya di PC itu punya apa namanya alat yang untuk pindahin itu loh, pindahin dari SD cardnya ke PC. Karena saya ngeditnya di PC bukan di laptop, jadi ke simpan di sana. Nah lanjut cerita pembahasan yang tadi, masih mending GoPro atau Action DJI 5 ini. Kalau saya sih mending DJI Action Cam ini ya, karena dulu saya pernah punya GoPro, GoPro-nya Hero 11 Black. Nah itu sempat juga saya pakai kali, tetapi itu cepat banget overheat. Nah itu jeleknya menurut saya. Terus yang kedua, baterainya itu boros banget teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, itu boros banget. Jadi kita agak ribet dan agak worry juga sama buat video gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mau terlalu memikirkan baterai, kita kadang-kadang momen itu terlewatkan. Jadi di sana agak kekurangannya. Nah makanya saya untuk yang action cam yang kedua ini, saya mending ambil yang DJI, karena saya juga nonton review-review dari motovlog yang ada di YouTube, untuk rekomendasi yang cocok lah untuk untuk vlogger pemula lah seperti saya gitu. Nah untuk kenapa saya memilih mic wireless, itu juga ada alasannya. Karena menurut saya, karena ini konten motovlog ya, jadi kita kan tidak tahu gimana situasi di jalan. Kadang-kadang hujan kayak sekarang, kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung. Kalau kita memakai yang pakai kabel itu, nah di sana agak worry-nya kita, karena kita ada membuka beberapa port untuk memasukkan mic-nya itu. Nah kalau wireless ini kan aman ya, aman banget. Jadi kita nggak perlu otak-atik
action camnya, terus kita juga aman. Mic-nya ini saya tempel di helm menggunakan magnetnya yang DJI. Nah, kenapa beli mic-nya yang mini, nggak yang langsung DJI 2 aja atau 3 bahkan yang baru rilis. Nah, pemikiran saya, karena saya ini baru memulai, jadi saya harus memikirkan juga untuk mengenai budget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, DJI mic mini ini udah cukup, kata vlogger-vlogger yang mereview, udah cukup lah, udah cukup bagus, udah worth it untuk digunakan itu teman-teman. Jadi saya belinya cuma baru 1 mic wirelessnya dan action camnya yang 5. Kembali lagi kita ngomongin masalah action cam yang kenapa 5. Ya, di sini kering banget teman-teman, nggak ada tanda-tanda hujan yang melanda daerah Bandung Utara. Itu ada pelangi ya, kelihatan ya teman-teman dari kamera. Di sebelah kanan itu ada pelangi. Bagus banget. Ya, beginilah situasi pulang kerja. Saya setiap hari melewati kemacetan, melewati persawahan juga, senang juga. Jadi tidak terlalu boring lah, tidak semua macet atau semua sawah gitu. Jadi memang ada, untuk saat ini masih ada part-partnya. Yang saya maksud adalah tidak semua di Bali itu macet sekarang, karena ada daerah-daerah pariwisata yang kebetulan sedang padat-padatnya di tahun 2025 ini setelah COVID. Sebelumnya saya pernah sih naik motor pasca COVID ya. Tahun setelah COVID itu masih ada PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah. Itu benar-benar sepi. Daerah Kuta, daerah Seminyak itu benar-benar sepi. Jadi seperti kita yang memiliki jalan tersebut seutuhnya, apalagi malamnya, karena ada pembatasan kerumunan dari masyarakat. Tapi sekarang sepertinya udah kembali ke setelan awal lagi ya. Sudah mulai ramai lagi Bali, Astungkara, apa namanya, kalau sudah mulai bekerja lagi dan tidak stres seperti waktu COVID. Tapi saya rasa sih semua pasti akan berdampak ke daerah yang kena. Tapi Bali benar-benar terdampak karena kami di sini Bali tidak punya cadangan gas, sumber daya gas, minyak. Kami hanya mengandalkan budaya, kami hanya mengandalkan pariwisata. Jadi di saat memang benar-benar ada pemberlakuan PPKM tersebut, kita seperti di lockdown di Bali ini, tidak ada turis, tidak ada orang yang berkunjung. Jadi perputaran ekonomi itu sangat-sangat terasa menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi bencana besar seperti itu. Orang Bali cinta damai, kita tidak mau terlalu memikirkan konspirasi itu. Kita anggap sebagai bencana alam dan bencana dunia, malahan bukan bencana nasional aja tapi bencana dunia, dan semua orang merasakan dan terdampak kan virus COVID-19 tersebut. Itu
Oh ya, untuk settingannya, untuk settingan kamera, saya menggunakan rekomendasi dari YouTuber motovlog, yaitu Mas Rang. Mencoba untuk mengikuti lah, mungkin ada sedikit-sedikit yang berbeda nanti, biar saya tidak dikira sudah menjiplak, tidak sama lagi. Jadi saya mencoba untuk mengikuti, dan device-nya juga itu buat dasarkan rekomendasi dari Mas Rang tersebut di video channelnya yang saya tonton. Jadi begitu teman-teman. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan stop untuk membuat konten, tapi yang saya tahu sekarang, saya lagi mencoba untuk mendokumentasikan kehidupan saya, mendokumentasikan aktivitas saya. Semoga saja saya bisa konsisten, karena kesusahan yang paling besar itu adalah konsisten menurut saya pribadi. Di tengah kesibukan saya nanti di dunia pekerjaan, saya harap saya masih bisa mencoba untuk membuat konten dan mencoba untuk menghibur kalian semua. Jadi seperti itu ya. Jadi sekian dulu teman-teman, ini saya sudah dekat rumah. Jadi inilah vlog pertama saya, jangan dihujat. Saya masih sangat minus untuk editing, mengenai pronunciation saya, conversation saya juga di bidang vlogging. Sampai ketemu lagi di next videonya. Thank you for watching. Jangan lupa dukung dan selamat sore, enjoy. Thank you.